Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan operator PNBP Sumatera Barat. Kita langsung saja. Pada hari ini kita membagikan tutorial bagaimana mudahnya menginputkan data nikah luar, nikah dalam, isbat, kemudian petugas nikah. Kita langsung saja. Kalau petugas nikah kita harus siapkan buku besar. Ada di samping kita ketika menginputkan, karena kita butuh nantinya kode seri dan nomor korporasi dari buku nikah. Kita langsung saja. Membuat ini bisa menjadi 3. Kita tampilkan seperti ini, PKL seperti ini. Kita tampilkan satu seperti, kemudian kita tampilkan singkah dan kita tampilkan PNBP. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Kita bagi ini 3, tinggal tarik saja. Kita tarik ini, langsung dia berpisah dari grup pertama. Kalau kita mengecilkan, tinggal tarik. Kalau kita mau memindahkan di mana kita letakkan, terserah. Kita perkecil, terserah. Ini saya bagi seperti ini menjadi 3. Lalu karena ini kita tidak butuhkan, kita tutup saja. Lanjut, kita ambil yang kita uji, yang Aprianto ini. Bagaimana mudahnya kita mengupdate data. Kalau ada data ini ada 2 cara. Yang pertama dengan billing, tampilkan billing. Ini billing, kita ambil nomor SPPN nya. Misal kita copy nomornya, lalu kita pastekan di sini di NBP. Udah dapat. Lalu kita lihat, kita kopikan nama, kita ambil nama di Simponi, lalu kita copy atau Ctrl C, copy, dan kita pastekan di sini. Setelah itu, karena kita butuh tanggal nikah atau dengan nomor akta nikah, kita cari datanya di singkah, kita masukkan di sini. Kita telah dapat nama Aprianto. Ini nama Aprianto Linda. Sudah sesuai. Dia tanggal nikahnya tanggal 2 Desember. Kita ambil tanggal nikah 2 Desember. Lalu kita klaim yang 600.000 untuk pembayaran yang terbukti dengan nomor SPPN pembayaran. Simpan. Cara yang kedua, ini cara yang pertama, dan ia langsung masuk ke data PNBP, berarti sudah kita inputkan. Kita lihat apakah sudah masuk dia di data PNBP. Kita lihat. Kita ambil lagi nomor PPN nya, apakah sudah telah masuk di laporan. Ini sudah masuk Aprianto, lengkap dengan datanya. Ini bukti bahwasanya kita telah menginput data di PNBP NR. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu kita menggunakan yang namanya PNBP NR yang ditujukan kepada rekening bendahara penerima. Kita masukkan tanggal sektor ada di sini. Misalnya ini, kalau yang dengan yang menggunakan bendaharawan biasanya pakai bukti sektor. Kita itu masukkan nama bisa kita cari di sini, di singkah. Bagaimana caranya? Kalau kita telah menggunakan singkah, tinggal mengetikkan namanya saja di sini lagi. Misalnya namanya Budi. Budi. Kita langsung ketemu Budi. Jadi tanggal 20 Agustus. Kita inputkan di sini. Kita tinggal ambil nama.
dengan mengklik 2 kali, kita Ctrl C, lalu kita pastikan dapat nama Budi dan kemudian kita copy yang nama perempuan, copy Ctrl C dan kita pastikan di sini. Sudah masuk namanya, kemudian tanggal setornya ada di bukti setor, slip setor bendaharawan. Nah, kita ambil bukti setor tanggal berapa. Misalnya bukti setornya karena nikahnya di bulan Agustus, kita anggap aja di bulan Agustus. Kita ambil bulan Agustus. Nah, tanggal 5 Agustus. Kemudian tanggal nikahnya tanggal 20 Agustus. 20 Agustus. Lalu kita buat nilainya di sini, ada nilainya 600. Nah, kita simpan. Nah, ini caranya kita simpan. Mudah sekali. Kalau kita menggunakan SIMKAH, kemudian kita menggunakan RKL billing bayar. Nah, disimpan, sudah selesai dan sangat mudah sekali. Lanjut direkam nikah dalam kantor NDK. Nah, ini singkatannya NDK, nikah dalam kantor. Ini isbat bencana, ini petugas. Nah, kalau ini dalam kantor ini sangat mudah sekali, tinggal rekam, sesuaikan dengan tanggal nikahnya, ambil tanggal nikahnya, nah, kemudian rekam. Kalau ini agar sesuai dengan jumlahnya, kita ambil saja tanggal pencatatannya tanggal nikah. Misalnya nikahnya tanggal 4, ada 2 peristiwa tanggal 4 tersebut, ambil di catatannya. Atau ada 3, ada 4, silakan simpan. Nah, langsung dia tersimpan nanti di pelaporannya, ada tersimpan dia di pelaporan. Nah, lanjut, ada tersimpan di pelaporan, nanti ada penyimpan di pelaporan. Nah, terus ada tanggal, misalnya pernikahan di tanggal Agustus misalnya, juga Agustus di tanggal 7 misalnya, ada 5 peristiwa yang kita simpan. Nah, ini bisa kita simpan, sudah ada, kita simpan. Selanjutnya isbat seperti itu juga, sama pencatatannya, tanggal pencatatannya di bulan Agustus atau di bulan apa, lalu berapa peristiwanya, simpan. Atau ada 1 peristiwa, ada 2, simpan, sama. Selanjutnya rekam bencana. Ini kalau ada bencana silakan direkam, kalau ada nikah luar dan dalam segala macam, akan menginputkan. Nah, ini jumlah peristiwa dalam kantor, ini peristiwa luar kantor kalau ada. Nah, kita putarkan saja. Selanjutnya petugas adalah dengan cara merekam. Sebelum kita merekam ini, kita harus ada dulu nama petugasnya. Nama petugas ini kita ambil kita aktifkan di sini di petugas, lalu kita inputkan datanya. Kita lihat, kita bisa edit ini kalau ada namanya. Kalau belum ada namanya, silakan rekam tambah. Edit, tekan ini, isikan datanya keseluruhannya aktif. Ini tidak boleh melebihi TMT, berarti sebelum TMT tanggal ini, tanggal SK. Ini namanya Irawadi SK dan segala macamnya, namanya nantinya. Dulu ini harus diisi keseluruhannya aktif, dulu disimpan. Oke, ini oke, disimpan. Nah, karena dia telah aktif di sini, status sudah aktif, dia sudah ada namanya di petugas tadi. Nah, sudah ada namanya di petugas. Lalu kita lihat lagi penginputannya, bagaimana cara menginputnya.
Cara menginputnya adalah pertama kita cari nama, kita lihat di buku besar, di Januari, Februari, Agustus, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan segala macamnya. Kita ketikkan nama petugas, nama orang yang menikah luar di bulan Februari, di bulan misalnya Agus di sini kan ada di bulan Agus, namanya Rahmat tadi. Kita ketikkan di sini Rahmat, nikahnya di bulan Agus. Nah, kita tinggal ambil saja, kita kopikan dengan Ctrl C atau copy. Kita pastikan nama suami, paste. Kemudian kita ambil nama istri, copy, kita pastikan. Lalu kita masukkan SB, kita masukkan nomor kodenya SB, nomor seri, kemudian nomor korporasi, nomor korporasinya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Lalu nomor akta kita ambil dari sini, kita tinggal blok atau klik 2 kali, copy atau Ctrl C, kita pastikan di sini. Setelah itu kita lihat tanggal nikahnya tanggal 20 Desember 20 Desember 20 Desember kita tanggal 20 Desember. Kemudian petugasnya sudah ada namanya, kita ambil salah satunya saja, misalnya Zulkifli Sukma yang tercatat di buku besar, kita simpan. Ini sudah ada pelaksana nikahnya, ini petugasnya, ini sudah sesuai dengan petugas yang ada di buku, tercatat di buku kita, di buku besar. Kemudian kita lihat laporan. Ini sudah bisa kita laksanakan. Jadi keseluruhan nikah luar kita inputkan. Jadi penginputannya ini data yang ditanya, kita bisa ambil dari nikah. Tinggal lihat di buku besar, kita ketikkan namanya di sini, keluar datanya, keluar nomor aktanya, dan tinggal copy ke sini. Kemudian kita simpan. Sudah selesai pelaksana atau petugas pelaksana nikah. Kita lanjut melihat pelaporan, lihat kita lihat di bulan. Kalau ini bisa rentang waktunya kapanpun, panjang rentang waktunya. Setahun bisa kita inputkan dari 1 Januari sampai Desember 31. Kalau ini bulan, kita lihat di bulan Januari. Lalu kita tampilkan. Ini tampil data keseluruhan di bulan Januari. Tampil data di bulan Januari, pernikahan luarnya adalah 12, pernikahan dalam ada beberapa, ini ada 8, 21, 12 tambah 1, jadi 21 jumlahnya dengan isbat. Ini sudah selesai. Kita melihat pelaporan keuangan, pelaporan petugas juga ada, kita bisa lihat di bulan Januari, kita tampilkan. Ini petugasnya sudah masuk. Ini bisa di print dengan Excel. Begitu juga pelaporan, bisa kita print dengan Excel setelah kita tampilkan. Di Januari tadi kita tampilkan dan kita print ke Excel. Ini sudah bisa kita lakukan. Ini berlaku di seluruh sumber, dan kita jangan dipersulit dengan pelaporan ini karena sangat mudah sekali. Kita harus menampilkan 3